Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali pada materi Sistem Informasi Geografis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana mengcompile atau membuat peta yang sudah kita rancang sedemikian rupa pada aplikasi QGIS ini, kita konversi menjadi peta yang berbasis WebGIS. Kalau sekarang peta ini hanya bisa diakses oleh kita saja yang memiliki aplikasi QGIS yang terinstall. Nah, sekarang kita akan konversi peta ini menjadi peta yang bisa kita akses menggunakan akses internet maupun akses secara lokal. Nah, caranya adalah yang pertama Anda siapkan terlebih dahulu peta SHP, file SHP yang sudah Anda desain, yang terdiri dari peta suatu wilayah, kemudian kita kasih background dengan peta satelit, misalkan dengan OSM. Kemudian ada peta yang sudah diberi label seperti ini. Kemudian peta tersebut sudah diisi oleh data atribut yang cukup lengkap ya, data atributnya. Silakan Anda sesuaikan dengan proyek Anda masing-masing. Nah, jika data ini sudah semuanya sudah oke, kita akan konversi dengan menggunakan sebuah plugin. Nah, caranya adalah di bagian pojok atas ya, di bagian kanan atas kita pilih pada bagian menu bar yaitu plugin, kemudian kita pilih manage and install. Nah, kemudian pada bagian ini kita akan cari di bagian plugin ini, kita akan cari nama pluginnya adalah QGIS to Web. Ya, QGIS to Web di sini. Tapi sebelumnya, sebelum Anda mengakses plugin ini, pastikan internet Anda berjalan dengan stabil dan pastikan PC atau device Anda terhubung ke internet. Kemudian di bagian ini kita install, silakan Anda install. Kebetulan saya sudah install, silakan diinstal. Anda tunggu sejenak. Jika setelah install selesai, kita klik close. Nah, maka plugin tadi akan muncul di bagian atas di sini. Ya, ini adalah pluginnya QGIS to Web. Jadi aplikasi yang didukung oleh QGIS untuk mengkonversi peta yang kita buat dalam bentuk SHP file ini, kita konversi menjadi peta berbasis web. Nah, silakan diklik saja pada bagian ini. Nah, maka akan tampil halaman seperti ini. Ya, akan tampil halaman seperti ini. Pada bagian di sini ya, layer and group, ini adalah layer-layer yang tersedia di peta yang kita rancang sebelumnya. Jadi Anda barangkali ingin menampilkan layer ini semua atau tidak, ini bisa Anda klik cek atau uncheck di bagian di sini. Ya. Ini peta OSM-nya tidak tampil, tergantung dengan akses internet barangkali. Nah, jika data ini belum preview di sini, Anda pastikan memilih ya, ada option di bawah, ada open layer, ada left layer, kemudian klik update preview. Update preview ini adalah setiap settingan yang kita rancang di sini harus kita klik update preview supaya tampilannya akan berubah sesuai dengan settingan yang kita lakukan. Saya gunakan left, kemudian saya update preview. Maka tampilannya seperti ini. Ini tampilan peta saya tidak tampil ya. Kemudian di sini ada menu ya untuk memperbesar, memperkecil, memperbesar suatu wilayah. Ini bisa tampil. Kemudian di sini ada untuk menandai ya suatu wilayah. Nah, tooltip ini menu ya. Ya, ketika kita arahkan ini maka muncul menu keterangan atribut. Ini adalah data yang kita masukkan di data atribut pada layer
yang telah kita buat sebelumnya. Gitu juga dengan ini peta kota Bukit Tinggi ya, peta ini Bukit Tinggi. Kita klik di sini, ada nama rektor, ada nama website. Ini adalah data atribut yang kita buat pada simbol sesuai dengan layer pada titik sentroid. Nah, ini bisa kita hilangkan ya, uncheck maka juga hilang. Nah, kemudian kita akan baca settingan ya di masing-masing layar. Di sini kita buka satu, ini ada visible, kita centang, pop up kita centang. Pop up ini adalah untuk menampilkan ya informasi ini. Kemudian ada cluster, ada fill, kita geser ke kanan. Nah, ini ada keterangan pemberian label. Ini adalah settingan no label, inline dikasih garis, kemudian header tabel. Ini bisa kita sesuaikan. Ini misalkan saya kasih label, ini inline, logo ini adalah inline. Kemudian begitu juga dengan peta yang lain, Anda sesuaikan provinsi inline. Oke, kemudian diklik preview, maka akan ada perubahan-perubahan di sini. Oke, setelah itu ya, setelah ini selesai, kita masuk ke menu Preference. Nah, di menu ini kita akan custom. Nah, kita akan custom. Yang pertama sekali di bagian Add Abstract, kita pilih Upright. Bagian Auto Search ini kita centang ya, supaya menu ini akan keluar untuk pencarian. Add Layer List, kita pilih Collapse aja. Ini kita centang saja geolocate user, kemudian hide to on hover, kemudian layer search-nya kita aktifkan. Lalu yang kita search itu apa? Misalkan nama kampus. Ketika di search di sini, maka yang diketikkan itu nama kampus, maka dia akan menuju. Ini kita centang ya. Measure tool ini kita pilih ini. Pop up. Template full screen ya. Kemudian widget icon. Nah, ini ikonnya. Ini widget background. Untuk tampilan ini kita kasih misalkan backgroundnya adalah warna kuning merah atau kuning ya, kuning. Kemudian ikonnya berwarna hitam. Kemudian kita oke. Coba kita preview. Setiap kali perubahan yang kita lakukan di sini diklik update preview, maka di sini akan berganti. Ini kemudian skala atau zoom ya, ini kita pilih canvas extend saja. Kemudian ini zoom, ini ukuran zoomnya berapa, ketika di zoom berapa ukurannya, silakan Anda sesuaikan. Ini satu, kita centang ya. Detik to extend, coba kita, nah ini sudah tampil, kita zoom. Nah, ini settingannya sudah selesai. Silakan Anda rapikan, Anda sesuaikan dengan project Anda masing-masing ya. Nah, kemudian kita masuk ke menu export ya. Ini adalah kita akan memposisikan di mana file tersebut akan kita simpan. Caranya kita pilih di bagian export to folder, kita pilih, akan saya pilih di sini buat folder namanya Gigis to web ya, ini foldernya. Kemudian kita ya, kita pilih foldernya. Di bagian di sini kita pilih aja maintain. Kemudian jika ini sudah selesai, sebelumnya kita pilih di setting. Kita centang ya, preview on startup, kemudian close flashback in success. Jadi kita centang. Setelah itu kita ke export dan kita klik tombol ekspor yang ada di bawah ini. Kita tunggu sejenak. Nah, maka sudah selesai, maka otomatis nanti dilihat di folder yang kita buat tadi. Ini foldernya. Nah, ini sudah ada file ekspornya ya. Nah, file ekspor ini dalam bentuk
file index HTML. Ini datanya sudah ada di sini ya, sudah di-convert menjadi JavaScript. Silakan diklik di bagian sini, kita open menggunakan Mozilla. Nah, maka akan sudah tampil karena dia sudah dalam bentuk index HTML. Nah, mungkin Anda bisa custom lagi karena sudah dalam bentuk HTML. Anda sudah belajar bahasa pemrograman HTML. Silakan Anda modif ya. Di bagian index ini kita edit dengan Notepad. Mungkin kita kasih title-nya, kita kasih yang lain barangkali. Ini title-nya belum ada. Kita kasih di sini misalkan peta sebaran kampus di kota Bukit Tinggi ya. Oke, ini kita simpan. Nah, untuk yang lain silahkan Anda custom sesuai dengan keilmuan HTML dan JavaScript yang Anda miliki. Bagi sini, coba kita buka lagi, maka nanti akan berubah title-nya menjadi title-nya sudah berubah menjadi peta sebaran kampus di kota Bukit Tinggi. Oke, ini adalah cara mengkonversi website yang kita rancang menggunakan aplikasi QGIS. Kita compile dia menjadi aplikasi yang sudah bisa diakses secara internet. Nah, maka file inilah yang akan kita upload nanti ke situs web, maka bisa diakses oleh publik, oleh dunia menggunakan DNS atau domain yang Anda miliki. Demikian video kali ini, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.